Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kegiatan Arisan Pengetahuan kali ini, saya Nika Nebusga akan berbagi pengetahuan mengenai tingkat pengangguran terbuka atau yang biasa disingkat menjadi TPT. Apa sih TPT itu? Namun sebelumnya, saya ingin merefresh kembali ingatan kita mengenai bagan konsep baku ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh International Conference of Labor Statisticians 13 dan menjadi acuan konsep ketenagakerjaan yang dipakai oleh BPS pada Sakernas hingga Agustus 2020 yang lalu. Penduduk dapat dikategorikan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia di atas 15 tahun. Begitupun dengan penduduk bukan usia kerja, merupakan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun. Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Lalu, siapa saja yang tergolong bukan angkatan kerja? Penduduk yang sedang bersekolah, baik formal maupun informal, ibu rumah tangga, dan lainnya. Perlu digarisbawahi, kegiatan lain yang dimaksudkan adalah kegiatan aktif, bukan kegiatan seperti tidur, bersantai, dan sebagainya. Angkatan kerja dibedakan menurut kegiatan yang dilakukan berdasarkan waktu rujukan seminggu yang lalu. Dikatakan bekerja apabila melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam, tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Sedangkan dikatakan pengangguran apabila termasuk ke minimal salah satu kategori berikut. Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja, atau sudah mempunyai usaha tapi belum memulainya. Jika berbicara mengenai TPT, sebenarnya TPT merupakan salah satu indikator dari 19 indikator prioritas rekomendasi dari ILO atau International Labour Organization yang tertera pada daftar berikut. Pentingnya TPT selain menjadi rekomendasi ILO juga sebagai salah satu indikator pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals, dan juga menjadi indikator pasar tenaga kerja dan indikator pekerjaan layak. Sehingga TPT ini merupakan indikator yang sangat penting. Lalu, bagaimana penghitungan TPT dilakukan? TPT adalah persentase pengangguran terhadap angkatan kerja, sehingga rumusnya adalah TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100. TPT berkaitan erat dengan TKK. Apa itu TKK? TKK atau tingkat kesempatan kerja adalah persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Sehingga rumus TKK adalah TKK sama dengan jumlah penduduk yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100. Nah, pembaginya sama-sama jumlah angkatan kerja, sesuai dengan bagian konsep baku ketenagakerjaan yang telah dipaparkan sebelumnya. Sehingga jika telah diketahui angka TKK, kita akan mendapatkan angka TPT. Karena sama-sama dikalikan 100, maka TKK dan TPT otomatis adalah persentase. Sehingga 100 sama dengan TPT ditambah dengan TKK. Contoh perhitungan TPT. Diberikan contoh soal seperti berikut. Pada Februari 2019, terdapat 0,08 juta pengangguran di Nusa Tenggara Timur. Apabila terdapat 2,54 juta angkatan kerja di provinsi tersebut, lalu berapakah TPT-nya? Pada soal telah diketahui berapa jumlah pengangguran, yaitu 0,08 juta, dan jumlah angkatan kerja adalah sebesar 2,54 juta. Kita masukkan ke dalam rumus, maka TPT sama dengan 0,08 dibagi 2,54 dikalikan 100. Maka kita akan mendapatkan TPT sebesar 3,1. Artinya, terdapat 3-4 pengangguran dari 100 angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019. Nah, jika kita telah mengetahui berapa TPT-nya, maka kita akan mudah untuk menghitung TKK-nya. TKK sama dengan 100 dikurangi TPT.
Jika TPT sudah diketahui, kita hitung bersama 3,1, maka TKK sama dengan 100 dikurangi 3,1. Maka didapatkan TKK adalah sebesar 96,9. Nah, angka TPT dapat diperoleh dari dua sumber data. Dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau biasa disingkat menjadi Sakernas yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Dan juga kita bisa memperolehnya dari sensus penduduk yang sedang kita laksanakan. Publikasi dari Sakernas adalah Berita Resmi Statistik atau biasa disingkat menjadi BRS. Nah, saya akan menyajikan beberapa grafik TPT. Berikut adalah grafik tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia dan NTT tahun 2016 hingga tahun 2020. Dapat dilihat, TPT di Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu berada di bawah TPT Indonesia. Jika dilihat pada grafik Indonesia, TPT pada bulan Februari memiliki kecenderungan untuk lebih rendah dibandingkan TPT pada bulan Agustus di tahun yang sama. Tentunya terdapat faktor yang memengaruhi TPT baik di Indonesia maupun di Nusa Tenggara Timur. Namun, jika kita ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi, maka harus diadakan analisis lanjutan yang lebih komprehensif. Jika dilihat, TPT di Nusa Tenggara Timur pada Februari 2020 adalah sebesar 2,8, yang artinya terdapat 2-3 pengangguran dari 100 angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur. Lalu berapa ya TPT Nusa Tenggara Timur pada Agustus 2020? Apakah COVID berpengaruh? Selanjutnya adalah grafik TPT di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan perkotaan dan perdesaan. Dapat dilihat pada grafik, kecenderungan TPT di perkotaan lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan. Hal tersebut terjadi dari Februari 2016 sampai Februari 2020. Selanjutnya adalah grafik TPT menurut pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Februari 2020. TPT tertinggi sebesar 12,51% berada pada jenjang pendidikan diploma 1, 2, atau 3. Sedangkan TPT terendah sebesar 0,73% terdapat pada penduduk berpendidikan SD ke bawah. Dari angka TPT saja kita sudah mendapatkan begitu banyak informasi dan juga fenomena menarik yang bisa kita dapat. Oleh karena itu, TPT memang menjadi indikator yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan Indonesia ke depannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang telah saya lakukan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Ibu sekalian, selamat pagi!